Saya langsung memulai jebret. Mhm. Akhirnya apa yang terjadi? Ditipu, gagal dan segala macam. Karena memang saya tidak menyiapkannya gitu kan Oh, ya. iya Jadi iya. modal nekat. Makanya sebenarnya kalau mau bisnis, modal nekat Iya. nggak cukup juga begitu kan. Jadi Nah. harus ada persiapannya. Nah, Welcome to Brandaken. Mas, tapi kan Mas Agis kuliah di kampus yang lumayan ternama di Indonesia Iya. gitu kan. Dan semua orang mungkin memimpikan lah ya. Dan mungkin Mas Agis itu satu dari sekian juta orang yang bisa masuk ke situ di Universitas Gadjah Mada itu kan sekalian saya sebutin itu kan. Ngambil jurusan waktu itu Mas? pembangunan sosial dan kesejahteraan. Pembangunan sosial dan Visipol kesejahteraan. fakultas. Nah, tapi justru Mas Agis setelah merantau kuliah itu ya, sekolah jauh terus memilih pulang dan memilih sekarang ya. Kalau saya lihat channel YouTube-nya Mas Agis itu Salam Agropreneur. Salam Agropreneur. Nah, itu awalnya apa Mas yang mendasari motivasi Mas Agis itu pulang kampung? Karena kan saya pernah baca profilnya Mas Agis itu di Kompas kalau tidak salah. Mas Agis itu kan juga pernah kerja di BUMN ya. Yes, Dengan di gaji Jakarta. dengan gaji Saya yang sebut aja RNI. ya dengan gaji yang lumayan itu Ya. dan mungkin semua orang juga banyak yang memikirkan itu Ya. lagi-lagi. Nah, itu apa Mas motivasi awalnya? Jadi sebelum saya lulus, sebenarnya ini yang menjadi momentum akhirnya saya memilih untuk pulang kampung. Jadi karena memang kuliah saya di bidang pembangunan desa gitu kan. Jadi fokus kita ngomongin tentang desa, kemiskinan, pengangguran dan waktu itu di 2013 saya melihat ya fenomena di Banten itu tingkat pengangguran dan kemiskinannya itu cukup tinggi, Mas. Jadi saya ngelihat data dan salah satu penyebabnya adalah ada satu potensi yang tidak berjalan secara optimal dan itu penyerapan tenaga kerja lumayan besar, yaitu di bidang pertanian. Ya, makanya di 2013 itu Bapeda juga merilis bahwasanya tingkat pengangguran dan kemiskinan di 2013 itu disebabkan ada satu sektor yang tidak berkembang secara optimum, yaitu sektor pertanian. Dan setelah saya mendalami juga ternyata sektor pertanian di Provinsi Banten ini salah satu sektor yang penyerapan tenaga kerja besar. Gitu. Hanya saja memang ini luput gitu kan karena orang mikir Banten itu pabrik gitu ya. Jadi pabrik padahal sektor pertanian itu juga penyumbang penyerapan tenaga yang sangat besar begitu. Nah, ini yang kemudian jadi ini dan saya lihat kok gini gitu ya dan saya lihat kemudian jalan-jalan gitu kan ke beberapa wilayah. Jadi waktu itu memang ketika saya pulang nih biasanya kalau liburan pulang saya jalan-jalan tuh ke beberapa desa gitu kan. Mulai dari Serang Utara sampai Banten Selatan saya melihat potensinya luar biasa gede gitu kan. Dan ini tinggal bagaimana dikelola, di manajemen dengan baik itu pasti bisa gitu kan. Dan akhirnya kemudian saya ngelihat itu, Mas. Jadi itu peluang ya. Peluang dan memang saya men-challenge apa benar ketika sektor pembangunan agro ini kita optimalkan. Nah, di situ kemudian di desa itu mulai berkembang ekonominya, penyerapan tenaga besar dan ini semoga bisa menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Nah, waktu itu tuh idealismenya karena awal-awal ya. Nah, itu dan kemudian memang ada dorongan karena saya selama 4 tahun kuliah itu beasiswa. Dan ini yang menjadikan saya kayak ngerasa ada beban gitu. Gua kuliah sampai lulus gitu kan ya. Kemudian lulus kerja gitu kan ya. Dan kerja untuk gua lagi gitu kan ya. Padahal harapannya mungkin dari pemberi beasiswa itu ketika lulus bisa berkontribusi banyak, bermanfaat lah istilahnya. Nah, ini yang menjadi pikiran ya. Maklum waktu itu masih agak-agak masih idealis gitu ya. Sehingga ini yang menjadikan saya balik kemudian memilih untuk jadi petani peternak gitu. Oke. Mas, tapi biasanya kan orang kalau milih petani itu kan dianggap nggak keren itu kan, apalagi anak muda itu kan. Anak muda kan justru pengennya merantau itu kan. Ya walaupun kerja di pabrik punten itu kan. Ya yang penting pulang keren itu kan. Kalau petani kan ya, identiknya kan ya petani kan berkaitan sama nyangkul, pokoknya nggak keren amat itu kan. Nah, itu menghilangkan awal-awal itu kan butuh mental itu, Mas. Butuh mental banget itu karena itu awal mulanya gimana Mas sampai biar maksudnya oh ya saya yakin bismillah di situ itu kan saya hilangin tuh gengsi-gengsi begitu itu kan meskipun kalau di luar negeri petani keren-keren pakai jas pakai bahkan kan dulu bahkan ada presiden Amerika jadi petani gitu kan kemudian jadi presiden juga ada gitu kan dari petani jadi di luar negeri memang wah luar biasa gitu kan jadi petani itu sebenarnya ya profesi kan profesi. Nah, itu yang jarang sekali kita banyak bicarakan sebenarnya di publik. Bahwa petani itu dianggap pekerjaan punten rendahan. Padahal tanpa petani kita bisa apa? Betul.
Makanya gini sebenarnya ketika kita ngomongin petani ya kadang orang tidak luput sedikit lupa gitu Ya. bahwasanya apa yang kita makan, apa yang orang Indonesia makan nih, orang Banten makan itu dari hasil proses bertani dan beternak begitu ya. Dan siapa yang melakukan itu? Yang melakukan proses dia petani peternak. Nah, ini yang kadang terlupakan gitu kan. Makanya saya selalu bilang nih ke teman-teman, selama manusia belum bisa makan batu, belum bisa makan pasir, belum bisa makan kertas, plastik, botol, berarti dia masih butuh petani. Atau makan kuota sekarang. Nah, itu jadi. Iya. Artinya ya petani itu selain dia bisa menjadi salah satu profesi yang menghasilkan juga menjadi profesi yang sekaligus beramal kali Iya, ya. betul. Harus ya. Makanya kan saya selalu menyemangati ke teman-teman anak-anak muda nih yang pengen jadi petani. Saya bilang bahwasanya salah satu profesi yang menjanjikan kesuksesan dunia dan akhirat gitu kan adalah petani atau peternak. Kok bisa? Pertama, ketika seorang petani itu melakukan proses aktivitas bertani, mulai dia menanam, nyiram, sampai memelihara, kemudian panen. Nah, panen ini adalah kesuksesan dunianya. Nah, kemudian hasil panennya di dari proses pertaniannya itu kemudian dimakan sama dokter, perawat, sehingga dokter perawat itu bisa banyak menyembuhkan banyak orang. Dimakan oleh dosen, pak kiai, apalagi guru, tenaga pendidikan, dia melahirkan generasi-generasi yang jauh lebih baik lagi. Insya Allah kita dapat amal jariahnya. Nah, amal jariahnya ini bekal untuk sukses di akhirat. Makanya saya bilang teman-teman semua nih, salah satu profesi yang menjanjikan kesuksesan di akhirat ya petani. Gitu. Ya sukses dunia, ya sukses akhirat. Ya. Selama dia bertaninya bukan benar tapi total gitu ya. Betul, total dan memang betul-betul apa ya? Kalau saya melihat memang kenapa kemudian petani ini kurang sejahtera karena memang kebanyakan petani peternak kalau di Banten ya dia hanya fokus punya skill budidaya gitu. Jangan skill bisnisnya nggak ada sehingga segi bisnis kan masuknya ke pemasaran segala macam sehingga dia udah jago nanem, jago memelihara begitu kan ya. Tapi dia tidak bisa menjual karena dia nggak punya sense bisnisnya. Nah makanya ini harus dilengkapi begitu kan supaya petani bisa sejahtera yaitu dia punya skill bisnis dan skill budidayanya. Saya bilang anak-anak muda nih kalau memang mau jadi petani peternak minimal 2 skill. Jangan fokus cuman belajar gimana cara milih bibit gitu kan, gimana cara nanamnya segala macam. Belajarin juga tuh bisnisnya seperti apa gitu kan. Marketingnya dan segala macamnya. Karena ini saling kemudian nanti biar ketika panen dia tahu ya. Nah, kebanyakan enggak gitu kan. Makanya kebanyakan memang petani-petani kita itu kadang-kadang sering kali itu dia cuma nanam doang tuh. Begitu akhirnya panen, akhirnya dimonopoli sama tanda kutip juragan-juragan ya tengkulak itu. Nah, jadi akhirnya yang kaya tengkulak. Nah, karena tengkulak dia memang ahli tuh di bidang bisnisnya tuh. Dia punya skill bisnis. Jadi emang saling melengkapi. Petaninya jago punya skill budidaya, si tengkulaknya punya skill bisnis, ketemu begitu kan ya. Cuman ternyata yang lebih sejahtera ada yang punya skill bisnis begitu. Makanya ke depan makanya saya selalu bilang bahwasanya 2 skill ini harus dipelajarin dan disiapkan sebelum terjun di bidang agro ya. Kalau mau sukses, tapi kalau cuman petani yang cuman iseng-iseng hobi ya wis lah gitu nggak masalah gitu. Karena petani turunan. Nah, ada petani turunan. Karena kalau keluarga saya kan ada yang petani juga ya. Dan ibu saya itu sampai sekarang bisa kuliahin anaknya 4 gitu sampai karena aktif petani. Iya. Petani kemudian usaha di bidang pertanian. Memang luar biasa. Tapi begini Mas, biasanya orang itu yang sering ditanyakan adalah dari mana memulai. Nah, itu. Nah, mungkin Mas Agis bisa kasih sedikit clue lah. Clue. Mungkin saya cerita pengalaman saya. Jadi waktu itu saya memulai nekat. Dan ini mungkin teman-teman jangan jangan mengikuti dulu saya memulai gitu. Jadi nekat. Nekatnya seperti apa? Jadi ketika itu saya langsung memulai jebret. Akhirnya apa yang terjadi? Ditipu, gagal dan segala macam. Karena memang saya tidak menyiapkannya gitu kan ya. Jadi modal nekat. Makanya sebenarnya kalau mau bisnis modal nekat nggak cukup juga begitu kan. Jadi harus ada persiapannya. Nah, makanya yang sekarang itu sangat enak gitu kan ya ketika memang mau mulai adalah dengan magang dulu. Jadi bagaimana memulainya? Saya sarankan magang. Belajar sama ahlinya lah ya begitu. Magang dulu sampai betul-betul dia menjiwai gitu kan ya. Dia
apa namanya istilahnya merasakan satu siklus, dua siklus, kemudian dia tahu alur pola bisnisnya baru mulai. Nah, saya sarankan seperti itu karena apa? Dulu itu berat gitu kan. Dulu waktu zamannya saya awal-awal, wah apa ini langsung mulai gitu kan. Iya. Buka lahan, terus bingung ini gimana cara ininya. Oh, udah hajar segala macam, akhirnya nggak optimal. Iya. Banyak rugi, apalagi ditipu dan segala macam. Kalau orang tua saya itu sederhana Mas, Mm. membahasakannya. Melakukan usaha apapun itu yang penting satu, tahu sumbernya, tahu pembuangannya. Nah, itu. Sip, sepakat saya itu. Simpel. Iya. Walaupun kalau itu diskusikan panjang itu Nah. ternyata itu kan. Jadi nggak bisa nekat sembarangan nekat Iya, ya, nggak bisa bisa. dengan coba-coba ya. Nggak bisa. Tapi harus kita benar-benar punya persiapan yang matang Betul. dan harus punya mentor ya. Yes. Jadi begini, persiapan itu secukupnya, Secukupnya. gitu kan ya. Karena jangan sampai nanti Kebanyakan dikit. kebanyakan persiapan gitu kan. Iya. Biasa anak muda Biasanya kan begitu Mas. begitu ikutan. Kebanyakan wacana Nah, nih, nggak itu. dieksekusi. Makanya saya bilang bahwa persiapan itu penting, tapi Iya. secukupnya. Iya. Jangan terlena dengan persiapan-persiapan sehingga akhirnya lupa untuk memulai gitu, untuk action. Nah, Akhirnya idenya ambiar. Nah, ambiar. Ini yang Kata jadi siapa? soalan. Iya. Makanya persiapan itu penting, tapi secukupnya. Dan yang kedua adalah memang ilmu dan pengalaman itu sangat mempengaruhi. Makanya kenapa kita harus magang dulu ya? Karena memang ketika kita masuk di dunia agro, kita ini masuk apa namanya ibaratnya bisnis makhluk hidup. Jadi bisnis makhluk hidup ini menarik ya. Ya, Kenapa ya. menarik? Ketika tengah malam gitu kan, misalkan tengah malam si domba, misalnya kalau berternak domba ya, dombanya ngejerit gitu kan atau kena kejepit dan segala macam, itu harus bangun kita. Kalau enggak dia bisa sakit gitu kan ya. Makanya kita harus jangan nanti aja lah keburu ini. Nah, ini harus dibangun gitu kan, rasa memilikinya begitu. Makanya kenapa kemudian dia harus magang biar dia tahu bagaimana kemudian merasakan prosesnya yang seperti ini. Berarti dulu Mas Akis sempat magang dulu. Cepat magang juga akhirnya. Berapa? Karena- awalnya enggak, Awalnya ya mulai langsung kemudian tobat gitu kan ya. Tobat karena wah ternyata saya memang Oleng harus ya? persiapan gitu kan ya. Saya magang. Akhirnya saya magang 9 bulan lebih. Bayangkan 9 bulan. Saya 3 siklus. Seperti ibu ibu mengandung kan. Seperti ibu Nah, mengandung 9 bulan. Ya mulai kita magang. Memang ternyata jangan-jangan 9 bulan itu filosofinya begitu. Nah, itu. Jadi saya baru bisa menemukan begitu kan ya pola bisnisnya, kemudian manajemennya, Iya. kemudian apa namanya istilahnya ibaratnya kalau bahasa spiritualitasnya ketemu tuh di situ tuh. Iya. Jadi saya baru tahu ternyata ketika kita nanam gitu Mas, kita nanam, kita melihara gitu kan ya. Ternyata kita itu panen kita dimakan oleh manusia, dicuri, apalagi dimakan oleh burung dan segala itu termasuk sedekah. Itu amal jariah tambah semangat lagi. Nah, itu dapat tuh ketika iya ya. Saya memperhatikan pas magang ada burung makan, ada belalang makan. Artinya kita itu juga ikut memakmurkan semesta gitu kan ya. Tanpa sadar kita sudah sedekah sama belalang itu sama burung. Nah, itu Tapi proses kalau magang. petani kita kan kadang-kadang bikin orang-orangan tuh masih ding, burungnya pada kabur. Karena mungkin terlalu banyak juga begitu kan. Terlalu banyak, ya. Dan terlalu banyak terus apa namanya memang kita harus ngakuin ya ekologis kita itu berantakan Mas gitu. Berantakan. Sehingga ya itu yang kadang sekarang jadi gagal panen dan sebagainya. gagal panen segala ekologis kita itu udah berantakan. Jadi harusnya burung itu kan dimakan oleh elang, nanti ada tikus dimakan ular. Ini kan ularnya ditangkepin, dibacoin, burungnya ditembak gitu kan ya. betul. Sehingga ekologis alam yang harusnya bekerja sebagaimana Dulu kalau mestinya kita belajar waktu rantai sekolah, makanan. rantai makanan. Nah, itu dia. Nah, itu yang ada terputus ya. Gak ada sekarang itu berantakan semuanya. Sehingga apa Mas? Semua tergantung dengan obatan, hama dan segala macam. Nah, itu berpengaruh nggak sih dengan penggunaan obat-obat Sangat kimia? berpengaruh. Tanah tingkat kesuburannya menurun kalau terlalu berlebihan zat kimianya. Cepat, tapi dia mungkin waktunya nggak merusaknya panjang. juga cepat. Oke, ada mobil lewat Mas biasa di beranda, jadi ada mobil lewat iklan. Oke Mas, tapi tadi nanti sebelum kita lanjut yang ini ya soal produktivitas dan sebagainya, termasuk tadi soal pengangguran. Nah, tadi kan Mas Agis bilang sempat nyoba terus ternyata oleng gitu. Nah itu kan kalau nggak kuat-kuat mentalnya mungkin pada saat itu Mas Agis jatuh dong dan nggak bisa bangkit lagi. Nah itu bisa Mas Agis tetap gue tetap nekat lagi, tetap usaha lagi di sini itu awal
ada mentor dan saya tergabung dalam komunitas. Dulu saya gabung komunitas Indonesia Bangun Desa. Jadi isinya itu teman-teman muda dari seluruh Indonesia yang memang sedang di desa bertani dan berternak. Nah, jadi makanya sebenarnya awal-awal itu komunitas itu isinya curhatan gitu, curhatan ditipu lah, curhatan segala macam, sehingga ada feedback, ada masukan, sehingga membuat orang belajar dan saling menyemangati. Tempat berkumpulnya orang-orang Nah, gagal. nah, Yang saling makanya sebenarnya curhat. gini ternyata begitu kan ya, kita perlu komunitas yang memang tempat untuk mencurahkan ya, dan kemudian tempat untuk saling mensupport. Dan ini awal-awal sangat berpengaruh nih. Sampai sekarang pun kita terus komunikasi ya, perkembangannya gitu kan, ada macam-macam, karena ada yang bisnis Artinya kopi lah. sebenarnya nggak perlu khawatir ya Mas, ketika kita melakukan tadi misalnya memilih usaha di agro, kemudian ada teman kita yang juga usaha di agro, nggak perlu khawatir barang mereka jadi pesaing ya. Yes. Justru mereka teman ya, Justru partner. jadi partner, dan ada sisi-sisi di mana nanti mereka akan berkolaborasi gitu kan ya. Kayak misalkan teman-teman yang main di peternakan, dia biasanya kan punya pupuk tuh. Nah, kemudian pertanian, dia punya limbah pertaniannya. Nah, limbah pertaniannya buat pakan, buat peternakan ini. Nah, itu bisa kolaborasi segala macam. Jadi kolaborasi juga salah satu kunci ya dari Dan keberhasilan kalau kita. menurut saya ya, sepengetahuan saya gitu kan, petani peternak tuh harusnya nggak bersaing. Nggak bersaing. Karena kebutuhan Ya. jauh lebih besar dibandingkan produktivitas yang dihasilkan gitu ya. Justru sekarang kita aja masih apa? Impor, terus, makanya bawang putih impor, apalagi ya beras juga kayaknya impor beras. Iya. lumayan gede juga kan tahun ini. Padahal Beras. petani kita berapa sekarang Mas? Kalau di Banten saja. Kalau di Banten saya belum tahu data terakhir begitu kan, tapi yang jelas di Serang itu kurang lebih ya ribuan sih, nggak terlalu inilah. Cuman memang unik ya, karena kan petani itu ada petani murni, ada buruh tani. Jadi beda lagi tuh. Oh, buruh tani itu dia petani yang nggak punya lahan. Lahan. Nah, ini belum makanya kan kemarin kita mengusulkan untuk pendataan yang memang jauh spesifik. Karena udah beda, petani sama buruh tani itu udah segala macam beda ininya. Nah, ini yang kemudian kita usulkan untuk ini juga kan, supaya jelas gitu kan, mana yang punya lahan, mana yang nggak lahan. Jangan-jangan pangan itu termasuk salah satu bisnis masa depan kali? Sangat Mas, masa depan. Atau bisnis panjang masa itu? Ada. Gini Mas, katakanlah penduduk Indonesia ya ada 260 juta ya. Kalau misalnya rata-rata makan sehari berapa kali Mas? Sehari 2 kali lah. 2 kali ya. Jadi sehari 2 kali. Berarti sehari itu 2 piring. Ya. Dua piring dikali 260 juta. Kurang lebih ya 520 juta piring setiap hari. Isinya apa Mas? Nasi ya. Apalagi sayur, lauk pauk dan segala macam. Dan itu dihasilkan oleh siapa? Tani. Artinya apa? Potensinya gede begitu Mas. Jadi seiringnya pertambahan jumlah penduduk, ya jelas kebutuhan bertambah, dan ini yang mungkin jadi PR sekarang di masa wabah aja sekarang yang jadi ribut sembako. Beda karena sembako kan ya ada hal-hal yang memang luar biasa memang ya. Iya. Nah, artinya kan ini potensi banget ya kalau pemerintah kita mau aware dengan perkembangan petani kita, apalagi bisnis agrobisnis itu. Nah, apalagi misalnya tadi Mas, salah satu motivasi dari Mas Agis itu kan karena dulu ketika 2013 pulang ke Banten, kemudian buka usaha. Itu usaha pertama atau yang setelah usaha pertama yang sempat collab itu? Yes. Nah, salah satu motivasinya adalah waktu itu melihat angka pengangguran kita yang tinggi, tapi pada satu sisi di pertanian itu yang menyerap tenaga besar, gitu kan? Karena kita punya banyak perusahaan, tapi juga nggak ngaruh ya buat masyarakat kita itu. Nah, kalau melihat ini Mas, seperti apa mestinya negara hadir gitu, sehingga ini juga menjadi salah satu sektor yang dimaksimalin. Karena kan hari ini saja misalnya kita nangkring lagi di peringkat 1. Pengangguran lagi ya? Iya, pengangguran lagi. Ya karena mindsetnya penyerapan tenaga kerja itu ya masih dari pabrik begitu kan. Jadi kalau orang ya rata-rata ya pemerintah kalau mau buat istilahnya mau menurunkan tenaga kerja untuk menyerap tenaga kerja, pasti orientasinya yuk kita bangun pabrik. Padahal kalau kita perhatikan lebih dalam, penyerapan tenaga kerja itu tidak mesti sekarang ya saat ini ya tidak mesti dari pabrik. Justru pabrik ini akan sedikit penyerapan tenaga karena memang sudah diganti oleh mesin dan segala macam. Justru ke depan potensi penyerapan tenaga
paling gede di agro dan ekonomi kreatif. Iya, makanya sebenarnya kan saya sudah beberapa kali gitu kan mengusulkan untuk ayo buat payung hukum yang betul-betul mendorong lahirnya pelaku ekonomi kreatif, pelaku bisnis agro, kemudian men-scale up-nya sehingga mereka bisa berkembang dan langsung menyerap tenaga kerja gitu. Bayangkan, saya punya teman begitu kan ya, dia bisnis baju begitu, dia produk itu segala macam itu 14 karyawannya gitu. Kemudian saya punya bisnis ada kuliner gitu kan, teman juga dia bisnis buat pisang coklat itu hampir 17 orang yang kerja di situ. Jadi itu luar biasa penyerapannya. Nah, selama ini mereka-mereka ini berjuang sendirian gitu, Mas. Iya. Dalam artian dukungan pemerintahnya dalam tanda kutip ya. Ya, kalau menurut saya sih ya enggak gitu. Ya masih setengah hati gitu. Setengah hati ya enggak karena belum optimal lah. Iya, itulah karena masih terjebak dengan kegiatan yang sifatnya seremonial. Saya harus katakan itu karena memang dari dulu saya sudah mengusulkan untuk mengarahkan yuk support itu kan teman-teman. Yakinlah kalau pelaku UMKM, pelaku ekonomi kreatif itu bisa betul-betul disupport, scale up, itu cepat penyerapannya. Apalagi sekarang kan ini Mas, kayak kemarin tuh saya cerita dengan Banten Indie Clothing itu kan, wah sekali dia pameran itu hampir seratusan orang yang kerja di situ. Jadi gila gitu kan pelaku ekonomi kreatif. Nah yang ini belum kelihatan. Yang anehnya banyak orang ya ekonomi kreatif itu masih masih banyak orang yang mikirnya ekonomi kreatif itu kayak gini Mas, kerajinan tangan itu ekonomi kreatif gitu ya. Padahal ekonomi kreatif udah film masuk di situ dan segala macam. Nah ini jadi PR juga untuk mengedukasi. YouTube barangkali. Iya YouTube ekonomi kreatif kan ada beberapa subsektor itu kan. Karena Atta Halilintar aja udah jadi kaya raya tuh sekarang. Kalau di sini itu yang namanya ekonomi kreatif itu Mas, kalau buat nah kayak begini nih ekonomi kreatif gitu tuh. Cuma iya pelaku ekonomi kreatif. Jadi masih sebatas kerajinan tangan lah. Tapi alhamdulillah kalau sekarang sih banyak orang yang sudah paham gitu kan potensi ekonomi kreatif. Makanya ini kita dorong. Karena Cina ini kan sebenarnya kenapa dia maju itu kan karena tiap-tiap rumahnya itu udah kayak pabrik. That's idea. Saya pernah ke Cina Mas ya. Jadi memang luar biasa. UMKM-nya disupport full Mas. Gila memang ya. Cuman ya luar biasa begitu kan, pemerintahnya paham betul begitu kan ya. Ternyata memang pelaku ekonomi kreatif itu salah satu sektor yang bisa melakukan penyerapan. Dan kalau dilihat dari data statistik nih Mas sekarang nih penyerapan tenaga kerja juga dari UMKM itu luar biasa gede, hampir 90%. Bayangkan lah, hampir 90%. Artinya apa? Potensial luar biasa. Tapi selama ini dukungan supportnya enggak gitu Mas. Jadi masih. Dan Cina sekarang kita apa-apa beli dari Cina. Ini semua Cina ini yang kita beli nih. Oh iya, bisa jadi nih. Handphone segala macam. Ini juga Cina nih. Cina semua ini kan gila. Makanya gue bilang Cina itu teman kan lagi kuliah di Cina itu. Dia kita WA-an itu dia bilangin, "Bro, Cina itu rumah itu udah jadi pabrik, Bro." Itu kan. Industri rumahan itu. Dan nggak melulu ya bikin keripik, bikin kue, tapi ada yang bikin baut, bikin itu keren banget. Ini kita mungkin nggak ke sana? Kalau mungkin, insya Allah akan mungkin ya, karena memang sebenarnya kan sekarang sudah mulai terbuka bahwasanya UMKM ini salah satu sektor selain memang kontribusi penyerapan tenaga kerja juga luar biasa. Kemudian kan UMKM ini sebenarnya luar biasanya adalah dia itu kayak sekarang nih pandemik itu kan luar biasa fleksibel. Jadi ketika ada sesuatu yang dia harus berubah haluan itu cepat gitu. Misalkan produksi baju gitu kan, dia bisa baju dia ganti jadi produksi masker kan, langsung tuh ya. Dan ini yang tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan gede gitu, yang pabrik dan segala macam. Ya banyak sih teman-teman UMKM yang kemudian banting setir dan segala macam. Dan memang fleksibel, kayak pelaku ekonomi mikro begitu kan. Nggak laku dia jualan baksonya, besoknya jualan uduk, nggak laku lagi. Jadi strugglitas, fleksibilitas ini yang menjadi kekuatan. Kekuatan pelaku UMKM. Makanya nggak akan ada matinya gitu kan pelaku UMKM. Kan Mas Aki juga di Komisi 2 ya, dan juga menaungin itu. Yang jadi persoalan di kita itu apa sih Mas, UMKM-nya pergerakannya itu nggak begitu cepat gitu. Padahal waktu krisis ekonomi 98 menjadi penyelamat kita itu kan. Nggak tahu kalau sekarang ya di wabah Covid kan, karena kena juga ya gitu. Nah ini yang menjadi akar persoalan di kita itu apa sebenarnya? Pendampingan
pendampingan. Tidak ada yang serius mendampingi UMKM. Selama ini kebanyakan apa namanya institusi begitu kan ya, hanya sebatas seremonial. Nah, Pelatihan itu. itu kan, Nah, itu. seminar, setelah itu ditinggalkan. Nah, itu soal apa ya, konsep pendampingan Ya, kita ya. barangkali ya. Karena Yes. saya sering lihat misalnya sosialisasi Terus saya sosialisasi. gitu-gitu kan. Terus saya Kan. sosialisasi. Saya kadang-kadang ini apaan Setiap sih? tahun Gitu. sosialisasi aja Mas, nggak beres-beres gitu kan. Menurut saya pendampingan Motivasi, sosialisasi itu sebenarnya menurut saya dengan era sekarang ini nggak usah ada lagi. Karena apa? Nggak Udah perlu. tinggal nonton YouTube aja gitu kan ya. Mau Iya. sosialisasi semangat, motivasi harusnya gitu kan ya. Ke depan program-program untuk men-scale up si UMKM ini supaya menjadi lebih besar adalah pendampingan itu sendiri. pendampingan ya. Yes, pendampingan, Nah. didampingi apa yang menjadi persoalannya, atasi. Termasuk akses Iya. pemodalan. Dan sekarang ini kan UMKM itu kan dibagi Mas ya. Iya. Ada mikro, ada kecil, menengah dan beda-beda kan semuanya. Ya. Ini semuanya dipukul rata gitu kan. Padahal beda. Kebutuhannya beda, persoalannya beda. Yang mikro apa sih gitu persoalannya? Oh iya, bagaimana dia berjualan lah gitu Iya. kan. Mendatangkan transaksi gitu kan. Kalau kecil sudah mulai perbaikan apa namanya sistem dan segala macamnya, keuangannya besar sudah mulai macam-macam tuh. Ininya udah mulai sistem SOP dan segala macamnya. Ini mah pukul rata. Jadi sehingga ini nggak ada apa namanya output yang jelas. Sehingga UM kita stagnan. Karena setiap tahun UM kita tuh cuma dikasih motivasi, cuma dikasih sosialisasi gitu Mas. Yang penting laporannya jelas. Nah ini yang jadi iya kan. tanda Kalau PR. pemerintah kita kadang-kadang segitu. Memang kita kadang-kadang kalau sekedar begitu, istri saya sekarang nggak perlu ikut sosialisasinya dari dinas UMKM dan koperasi itu, sudah bisa bikin kue-kue itu. Dan Makanya menghasilkan. Nah itu dia. Selama pandemi ini ya kita bertahannya lewat itu aja sebetulnya. Bahkan nggak bikin Mas. Kita cuma ya gini apa ngorder dari Reseller. orang-orang kita ikut Reseller. masarin itu. Artinya kan sebenarnya dan orang nyari. Kan? Nyari. Betul Mas. Nah ini apa kesalahan di mindset atau di kesalahan perencanaan pembangunan kita sebenarnya Mas kalau melihat itu. Karena kan pemerintah saya yakin tahu itu nggak mungkin nggak tahu. Yang jelas Mas, kalau saya lihat ya, karena memang saya masih baru juga dan memang tidak ada master plan atau platform pengembangan UMKM yang secara apa namanya komprehensif Mas, begitu ya. Jadi saya tanya Pak, UMKM itu akan dibawa kemana segala macam ya ke beberapa yang memang menjadi tupoksinya begitu ya. Ya sebatas ya itu begitu Mas. Jadi nggak ada kejelasan ini akan seperti apa dan segala macamnya gitu ya. Makanya kita dorong nanti dia harus punya rencana induk pengembangan UMKM. Kalau konteksnya Kota Serang gitu. Padahal kalau sekedar pengen pelatihan, pengen apa, buka aja channelnya Jawa. Nah, kalau mau Banyak tuh. berternak, Iya. motivasi peternakan ini tinggal buka gitu kan Buka channel-channel. tuh. Karena saya kadang-kadang suka buka channel Jawara Farm itu. 5 modal menjadi agropreneur. Pertama ya kan gitu-gitu. Bilang, gitu kan. Itu dari kita ya, belum dari teman-teman yang lain. Mas. Iya, banyak banget itu kan. Saya juga sering lihat ada kok yang pengusaha yang sukses siapa itu Mas? Yang cuma jualan lengkuas atau apa itu? Adi Pramudia. Ya, dia jualan rempah-rempah lengkuas sudah sampai ke luar negeri juga dia ekspor. Gitu. Cuma lengkuas kan? Lengkuas. Yang di sini ada jahe, begitu ada jahe juga dia beliau dan ternyata kan kebutuhannya luar biasa itu kan di luar negeri itu. Dan sejarah kita bisa apa? Jadi terkenal itu kan juga dulu kan karena ekspor itu kan rempah-rempah. Ya kenapa kita dijajah kan salah satunya rempah-rempah kita yang sangat luar biasa membuat orang tertarik. Oh, apa nih Pas pesannya buat anak-anak muda biar dia berani itu apapun pilihannya ya, enggak mesti harus jadi petani juga kan, enggak harus jadi peternak juga, artinya ketika dia memilih satu profesi itu kan ya apa Mas yang biar dia katakan kalau bahasanya Mas Akis tadi kan istiqomah itu. Yes. Ya kalau pesan saya sih anak muda harus jadi dirinya sendiri. Gitu ya. Jadi nggak usah maksain lah mau jadi petani karena ngeliat, kemudian fokus dan yang paling penting adalah konsisten. Saya dari 2013 sampai sekarang konsisten. Yang ini menyebabkan kemudian saya istilahnya sudah mulai memahami secara detail lah seperti apa dunianya. Kebanyakan anak muda kan pengennya instan gitu kan. Lihat orang sukses, ikut-ikutan itu, nggak belajar dari mana awal mulanya itu kan ya. Makanya jadi diri sendiri, fokus dan konsisten. Oke, siap.
keren banget. Dan kalau pengen tahu detail bagaimana cara menjadi peternak, silakan buka di channelnya apa namanya Mas? Channel di Nur Agis Aulia. Nur Agis Aulia. Oke. Terima kasih. See you, bye bye.